Karena seluruh undangan sudah bergabung pada Zoom meeting ini, acara ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat untuk para hadirin yang terhormat. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Desa Dewi, atau bisa dipanggil Dewi. Saya merupakan salah satu peneliti di Pusat Inovasi Kesehatan Bali. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan memandu acara yang sangat istimewa, yaitu launching virtual photo voice exhibition Food Investigator Game. Sedikit perkenalan mengenai Food Investigator Game ini. Food Investigator Game adalah sebuah program yang dikembangkan oleh GAIN dengan melibatkan remaja sebagai jantung dari program ini dalam tujuan untuk mempromosikan pilihan makanan yang lebih sehat melalui beberapa aktivitas, yaitu melalui aplikasi game Health Heroes, kemudian juga memberikan dukungan pada otonomi milik remaja, dan juga advokasi untuk perbaikan pelabelan makanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan juga mendorong perubahan ke arah pilihan makanan yang lebih sehat. Ikat sangat gembira untuk bisa berbagi pengalaman ini bersama-sama dengan para hadirin sekalian. Kita memulai rangkaian acara. Izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan ini, di mana partisipasi para hadirin semua tentunya akan sangat berarti dalam perjalanan kami menuju penyediaan lingkungan pangan yang lebih sehat, baik bagi remaja sesuai dengan tujuan dari program ini maupun bagi masyarakat secara luas. Sesuai dengan undangan yang sudah kami sebarkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kegiatan hari ini akan kami jalankan sesuai dengan susunan acara yang sudah kita lalui bersama dari pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, melakukan registrasi peserta, kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan yang akan diberikan oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan sambutan dari Global Alliance for Improved Nutrition atau GAIN selaku pelaksana program dari Food Investigator Game. Kemudian agenda selanjutnya adalah foto bersama. Selanjutnya adalah kegiatan sambutan dari Pusat Inovasi Kesehatan selaku evaluator program, sekaligus juga memaparkan kegiatan launching exhibition atau pameran Photo Voice yang diselenggarakan hari ini. Dan agenda terakhir adalah tutorial penggunaan dari atau mengakses virtual exhibition Photo Voice. Baik, sebelum kita masuk ke agenda kegiatan, ada baiknya kita untuk bisa bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, para hadirin, saya persilahkan untuk mulai berdoa. Doa selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara pertama, yaitu mendengarkan sambutan dari perwakilan Kementerian Kesehatan, yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Raden Roro Weni Kusumaningrum, SKM MKM, selaku Ketua Tim Kerja Usia Sekolah dan Remaja, yang sekaligus akan membuka acara ini. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Weni. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara kami terdengar dengan baik? Terdengar, Ibu Weni. Baik, alhamdulillah. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, perwakilan Dinas Kesehatan, dari pendidikan, KPPA, PPOM, remaja-remaja hebat, dan kemudian tentunya para panitia yang kami banggakan. Terima kasih banyak telah hadir di kegiatan kali ini. Segala rahmat, berkah yang kita dapatkan hari ini, mari kita ucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita hingga bisa kumpul bersama di acara launching pameran virtual Photo Voice ya. Memiliki risau merangkai asa remaja dan lingkungan pangan yang lebih sehat. Bapak Ibu sekalian, remaja-remaja yang saya sayangi, ketahuilah bahwa remaja-remaja hebat ini adalah masa depan bangsa. Kemana bangsa ini akan terbawa adalah bergantung pada remaja-remaja yang saat ini berada di usia yang sangat. Bapak Ibu sekalian atau remaja-remaja kebanggaan saya,
bahwa saat ini kita sedang mengalami permasalahan gizi yang tidak main-main, yang harus ditangani secara serius. Kita ada 3 masalah utama. Ada yang stunting, ada yang kelebihan gizi, dan ada yang kekurangan gizi, dan juga ada kekurangan gizi mikronya. Jadi kita masalahnya kompleks, sehingga kita perlu serius menangani satu persatu. Nah, teman-teman semua, sebagai informasi, sekarang kondisi yang obesitas lebih tinggi daripada yang kurang gizi. Tapi yang ada memprihatinkan yang berkaitan dengan stunting juga di usia remaja adalah kondisi remaja kita yang anemia. Remaja yang anemia ini teman-teman bukan hanya remaja putri saja, tapi remaja putra juga. Akan tetapi kondisi remaja putri yang mengalami menstruasi dan juga menentukan kondisi kesehatan generasi berikutnya, negara hadir untuk memberikan tambahan konsumsi tablet tambah darah sebagai salah satu intervensi untuk masa depan. Nah, teman-teman semua, ketersediaan akan akses informasi, kemudian adanya pengetahuan, dan kemudian kesempatan untuk memilih makanan yang sehat dan baik merupakan hak untuk semua, termasuk anak usia sekolah dan remaja. Sehingga literasi pangan ini termasuk dengan berbagai cara, termasuk dengan webinar, foto, kegiatan yang kita lakukan rangkaian ini yang juga didukung oleh GAIN merupakan suatu upaya kita meningkatkan pengetahuan dan literasi sesama untuk memberikan penguatan pada kita semua untuk mengambil keputusan berperilaku hidup bersih dan sehat dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Pembiasaan makanan gizi seimbang dan pemahaman untuk membaca, terutama memilih makanan-makanan tepat. Pertama, saya mungkin bisa menekankan membaca label pangan, yang juga teman-teman mungkin ada membeli makanan dengan berkemasan yang perlu dilihat, karena kita perlu apa Kemudian kakak-kakak sekalian diizinkan, saya mohon izin saya saat ini juga mengingatkan kembali karena kami dalam upaya penurunan stunting ada 2 intervensi utama yang dimonitor terus, yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah dan screening anemia. Kakak-kakak mohon bantuannya, Bapak Ibu sekalian mohon bantuannya untuk memastikan remaja putri kita mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali, setiap minggunya, untuk memberikan cadangan zat besi pada diri mereka. Tentunya juga diikuti dengan makan gizi seimbang. Dan kakak-kakak semua di sekolahnya, apakah sudah pernah mendapatkan pelayanan screening anemia? Mudah-mudahan sudah ya, tetapi pemerintah saat ini baru hadir untuk kelas 7 dan Ibu kelas 10. Weni, mohon maaf, sebelumnya saya potong, suaranya Ibu terdengar sangat kecil di beberapa peserta kami. Oh baik, di Ibu sendiri bagaimana? Karena saya menggunakan headset, mungkin jadi suaranya cukup terdengar, tapi mungkin bagi teman-teman yang tidak menggunakan headset ini mungkin suaranya agak jauh, Bu Weni. Jadi gimana ya? Apakah mungkin mic-nya bisa lebih dekat? Ya, saya mic-nya di sini lebih baik. Ya, baik Ibu, sudah terdengar lebih Baik, kencang. oke, baik. Kalau gitu mungkin izin kami. Ya, halo. Jadi kami ingin meneruskan kembali bahwa saat ini Kementerian Kesehatan, pemerintah terutama berupaya untuk menurunkan angka stunting pada remaja putri dan juga memperbaiki gizi generasi berikutnya. Untuk yang utama saat ini yang dimonitor terus-menerus Bapak Ibu dan teman-teman sehat semuanya adalah mengkonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri yang kami harapkan dapat mengkonsumsinya seminggu sekali. Mohon bantuannya keterlibatan Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat, dinas-dinas kesehatan, teman-teman puskesmas dan remaja untuk memonitor pelaksanaannya. Nah, terkait kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami kegiatan pameran foto untuk dengan metode foto voice merupakan salah satu upaya yang bisa jadi pendekatan untuk memberdayakan remaja dalam mengartikulasikan pemahaman, kekhawatiran, dan juga harapan untuk mendukung mereka mendapatkan lingkungan yang pangannya tercukupi. Nah, mungkin remaja juga untuk menyampaikan pesan untuk kita dan kita sebagai orang dewasanya
bagaimana caranya bisa menangkap pesan-pesan tersebut dan kemudian memfasilitasi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kegiatan pameran foto ini kami harapkan juga kita bisa tangkap praktik-praktik baiknya di lapangan, serta kami harapkan 32 foto ya dari Jawa Timur dan 38 foto dari Jakarta dan sekitarnya. Kami harapkan juga mewakili isu-isu yang saat ini sedang berkecamuk dan kemudian kita tangkap pesannya dan kita bisa elaborasi kemudian. Bapak Ibu sekalian, foto yang diambil dari kisah ini juga akan kita kumpulkan nantinya ya. Kemudian akan dicari 10 cerita paling bermakna yang untuk mewakili dan berdampak untuk inisiatif bagi remaja untuk bagaimana kita menangani isu pangan ini. Kami dari Kementerian Kesehatan mengucapkan selamat kepada para remaja-remaja hebat yang terpilih ya, foto-foto dan ceritanya dalam pameran ini. Semoga semangat-semangat yang dimiliki para remaja-remaja hebat ini terus ada, hidup, dan menyuarakan mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat, lingkungan pangan yang mencukupi, dan mendukung konsumsi gizi seimbang bagi diri dan keluarganya, dan menghasilkan lingkungan pangan yang lebih sehat, berkelanjutan bagi semua. Terima kasih kami ucapkan kepada GAIN, kepada semua pihak, kepada PIKAT, kepada yang telah memberikan dukungan dan hadir dalam pameran ini dan juga memberikan ruang bagi kita semua untuk memberikan perbaikan untuk bangsa kita. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kita semua, remaja-remaja hebat dan generasi ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Weni atas kata sambutannya yang juga sekaligus sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Kita bisa lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu mendengarkan sambutan dari perwakilan Global Alliance for Improved Nutrition atau GAIN selaku pelaksana dari program Food Investigator Game ini. Untuk itu mari kita sambut Ibu Dr. Agnes Malipu selaku Country Director GAIN. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Ibu Agnes. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Tim Kerja, Ketua Tim Kerja Anak Usia Sekolah dan Remaja, Ibu Weni. Pagi Ibu Weni. Yang saya hormati Direktur Pusat Inovasi Kesehatan, PIKAT, ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan, BPOM, BKKBN, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi di tiap provinsi. Saya juga di sini yang saya hormati Direktur Rice Foundation ya sebagai mitra program kami, dan juga tentunya adik-adik remaja, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara ini. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, pertama-tama perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak atas dukungan dan arahan yang telah diberikan selama ini, sehingga program gizi remaja yang kita kenal dengan Food Investigator Game ini dapat terlaksana dengan baik sejauh ini khususnya di 3 provinsi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, Dinas Pendidikan, guru-guru, dan pimpinan sekolah atas kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan di masing-masing sekolah di setiap provinsi. Kepada teman-teman PIKAT dan Rice Foundation sebagai mitra pelaksana dalam kegiatan kami,
Kami juga mengucapkan apresiasi ya karena telah berupaya dan bekerja keras agar kegiatan-kegiatan dari program kita termasuk diantaranya adalah pengumpulan cerita dalam bentuk foto voice ini dapat terlaksana dan dapat kita luncurkan pada hari ini. Dan tentunya apresiasi kami pada adik-adik remaja yang telah terlibat aktif menyukseskan program ini dan ikut berkontribusi dalam foto voice ini melalui pesan-pesan maupun cerita-cerita perubahan yang bermakna. Saya kemarin sudah sempat melihat isinya dan sangat terinspirasi ya bagaimana adik-adik remaja dengan sangat fasih mengartikulasikan baik harapan-harapannya maupun kekhawatirannya dan juga perubahan yang terjadi dalam diri remaja. Nah, harapan kami tentunya agar cerita-cerita perubahan yang signifikan atau berdampak ini serta pesan-pesan adik remaja melalui foto-foto yang sudah ada dalam pameran virtual ini dapat menginspirasi bukan hanya sesama remaja, tapi juga untuk masyarakat luas. Karena remaja sebagai generasi muda seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Weni adalah yang akan menjadi penerus bangsa ini dan juga yang mempunyai potensi yang besar dalam berkontribusi dan membawa perubahan yang positif dalam pembangunan kita. Dan bisa menjadi tentunya aktor yang berkontribusi dalam mengentaskan masalah gizi yang sedang kita hadapi, baik masalah gizi masyarakat secara luas maupun masalah gizi pada kaum remaja sendiri. Nah, kami juga tentunya berharap agar dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait bagi adik-adik remaja ini dapat terus diberikan sehingga adik-adik remaja dapat terus menyebarkan informasi-informasi yang positif terkait dengan gizi remaja dan khususnya literasi mengenai label pangan ya. Ini dapat bisa terus dilaksanakan agar adik-adik remaja juga terus dapat memperkaya diri dengan pengetahuan, kemudian menajamkan ide-idenya dan juga mendapatkan pengalaman yang baik. Sekali lagi kami mengucapkan kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan Provinsi, dan khususnya para guru dan pimpinan sekolah atas dukungan untuk kegiatan ini. Apresiasi kami bagi tim Pikat ya sukses untuk melakukan peluncuran eksibisi foto voice hari ini dan juga bagi adik-adik remaja. Semoga adik-adik remaja dapat mewujudkan aksi nyata terkait dengan label pangan agar remaja dapat mengakses dan memilih makanan yang aman dan bergizi tentunya untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Agnes atas sambutannya. Kami juga sangat berharap ya dampak baik dari program Food Investigator Game ini bisa memang menjadi langkah yang sangat signifikan untuk bisa mendukung pemahaman masyarakat terhadap kompleksitas yang terjadi di dalam dunia pangan itu sendiri. Baik, kita bergeser ke agenda selanjutnya adalah kegiatan foto bersama. Jadi saya mohon kepada para undangan, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang sudah bergabung di dalam Zoom Meetings ini untuk kita sejenak menghidupkan kamera. Dan untuk kepada teman-teman Pikat, saya mohon untuk bantuannya bisa memandu sesi ini. Kembali kami kirimkan pada kolom chat di Zoom, background Zoom yang bisa digunakan. Kepada tim panitia Pikat, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak Dewi.
Mungkin bisa dibantu untuk dipandu dari slide. Kita ada 5 slide ya Bapak Ibu, jadi bisa dipandu dari slide 1 sampai slide 5. Iya, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menahan senyum beberapa detik karena ada 5 slide. 1, 2, 3. Masih sedang proses slide ketiga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Kak Dewi. Baik, terima kasih. Sesi foto bersama sudah kita lalui. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat bagi para undangan yang jika memiliki agenda lainnya, untuk dapat kami persilahkan meninggalkan acara. Dan kita bergeser ke agenda berikutnya, yaitu sambutan, sambutan yang diberikan oleh perwakilan Pusat Inovasi Kesehatan selaku evaluator di dalam program ini. Kita sambut Ibu Dr. Yesi Krosita Oktaria MIH. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Ibu Yesi untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih banyak Dewi sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Weni juga Bu Agnes dari Bu Weni dari Kementerian Kesehatan, kemudian Agnes dari Gen Indonesia atas kehadiran dan sambutan yang diberikan tadi. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman remaja yang datang hari ini, baik dari HHF, genre, maupun teman-teman dari sekolah. Kemudian juga untuk para stakeholders yang menyempatkan diri untuk hadir, baik dari sekolah, Dinas Kesehatan, BP POM, Dinas Pendidikan. Kami senang sekali weekend ini kita bisa ketemu bersama. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, tujuan dari pameran ini adalah membuka percakapan sebenarnya tentang seperti apa sih lingkungan pangan remaja kita gitu ya. Karena kan kita seringkali banyak kita tahu bahwa kita itu apa yang kita makan, we are what we eat, tapi kita jarang bertanya tentang why we eat what we eat, kenapa kita makan makanan yang kita makan. Jadi sekarang itu harus diakui kalau konsumsi pangan kemasan itu meningkat di berbagai kelompok usia, termasuk di usia remaja. Seperti tadi Bu Weni sampaikan juga, masalah gizi remaja ini akan berkontribusi, satu, pada stunting, dua, juga pada obesitas dan kekurangan gizi mikro yang nantinya mengarah kepada masalah-masalah penyakit tidak menular. Jadi sebenarnya berinvestasi pada kesehatan remaja merupakan strategi untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih besar di masa yang akan datang maupun di generasi berikutnya. Jadi Gen Indonesia, kalau boleh kita menceritakan sedikit, itu punya inisiatif dalam mensupport Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan kesehatan remaja, menggagas inisiatif yang namanya Food Investigator Game. Nah, tujuannya mengubah perilaku remaja untuk mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang lebih sehat dengan cara meningkatkan kapasitas mereka untuk memilih jajanan kemasan yang lebih sehat, menyadarkan remaja mengenai terbatasnya akses mereka terhadap makanan kemasan yang lebih sehat, membekali mereka untuk dapat mengubah lingkungan pangannya jadi lebih sehat. Jadi memang fokus dari inisiatif ini adalah remaja dan generasi muda sebagai motor penggerak. Nah, inisiatif ini dilaksanakan di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya dan Jember, serta di Jabodetabek, khususnya di Jakarta, Depok, dan Bogor. Nah, tim Pikat adalah evaluator untuk rangkaian inisiatif ini. Nah, dalam rangkaian evaluasi itu ada satu pilar di mana kita
ingin melihat dari sudut pandang remaja, apa yang berubah, apa yang mereka risaukan. Maka salah satunya adalah kegiatan pameran foto ini yang kita tahu judulnya Menilik Risau dan Merangkai Asa, lingkungan pangan yang lebih sehat untuk remaja. Jadi kita mencoba memotret apa sih kerisauan-kerisauan remaja soal akses jajanan jajanan dan makanan di sekitarnya. Kemudian apa sih yang bisa menggerakkan dan apa yang sudah dilakukan. Jadi metode photo voice ini digunakan untuk memahami sudut pandang remaja dalam melihat lingkungan pangan di sekitarnya. Faktor yang mendorong, faktor yang menghalangi buat mereka mengkonsumsi jajanan yang lebih sehat itu apa saja. Kemudian juga melihat dampak perubahan dari sudut pandang remaja untuk merumuskan rekomendasi dari pemangku kepentingan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mungkin pemangku kepentingan yang ada di ruang Zoom beberapa kali sudah ada yang terlibat di panel diskusi Most Significant Change, di mana kita membahas gitu ya perubahan-perubahan signifikan apa saja yang dirasakan oleh remaja, kemudian merumuskan apa sih kedepannya yang harus kita lakukan untuk membuat lingkungan remaja ini pangan remaja ini jadi lebih sehat. Nah, sebenarnya dari kegiatan ini kita melibatkan remaja dalam diskusi ya. Dia adalah photo voice dan most significant change ini dua-duanya adalah metode riset kualitatif partisipatif di mana yang melakukan analisa adalah tim peneliti bersama dengan remaja dan pemangku kepentingan. Jadi untuk foto voice sendiri itu ada 61 foto pada putaran pertama dan 63 foto pada putaran kedua yang kita diskusikan bersama dengan remaja. Kemudian pada putaran pertama itu ada 14 foto dari Jawa Timur dan 19 foto dari Jakarta dan sekitarnya. Putaran kedua ada 18 foto dari Jawa Timur dan 19 foto dari Jakarta. Nah, nanti mungkin pas di guide tentang eksebisi ini akan ada 2 pintu, yang satu akan ke Jawa Timur, yang satu akan ke Jakarta dan sekitarnya. Foto-foto yang dipilih ini dianalisa secara partisipatif, menghasilkan caption. Jadi jangan lupa nanti untuk mengklik captionnya karena fotonya itu membuka percakapan, tapi percakapan yang disarikan bersama dengan remaja itu ada di captionnya. Apa sih keresahan mereka? Apa sih harapannya? Jadi caption-caption ini adalah isi hati remaja yang diwakili lewat foto-foto yang diambil, bagaimana mereka menggambarkan kerisauan, harapan soal lingkungan pangan di sekitar mereka gitu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bukan hanya foto, kita juga mengambil kisah most significant change. Totalnya sebenarnya ada 181 cerita perubahan, jadi banyak perubahan yang sudah terjadi. Cerita ini dipilih oleh tim kecil dulu sebelum masuk ke panel. Nah, seperti saya sebutkan tadi juga mungkin ada beberapa teman dari pemangku kolega dan rekan dari pemangku kepentingan baik pihak sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, organisasi remaja, organisasi profesi ya yang terlibat dalam panel-panel yang kami laksanakan baik di DKI yang ada 2 panel, 2 round, kemudian di Jawa Timur juga. Nah, cerita-cerita yang terpilih dari panel-panel itu kita buatkan videonya. Jadi kemarin ketika di panel mungkin membaca ceritanya, kemudian memilih ceritanya. Nah, cerita-cerita yang terpilih untuk mewakili perubahan yang paling signifikan itu kita buatkan videonya. Nah, video-video ini juga bisa diakses di pameran ini, ya. Jadi, menilik kembali ke judul pameran foto, Menilik Risau dan Merangkai Asa, lingkungan pangan yang lebih sehat bagi remaja. Semoga pameran ini berhasil membagikan suara remaja mengenai lingkungan pangan di sekitarnya, serta merangsang partisipasi aktif ya, semua pihak yang hadir untuk bisa merefleksi pengalaman-pengalaman itu, serta mendorong untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan, tidak hanya untuk remaja sebenarnya, tapi juga untuk kita semua. Semoga pamerannya ini bisa sukses dan bisa bermanfaat gitu ya, harapan dari kami sebagai pelaksana gitu. Dan
saya mungkin bisa persilahkan ke MC lagi untuk membantu ke sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan selamat menikmati pameran yang di launch hari ini. Gitu. Pamerannya sendiri nanti akan 1 bulan lamanya. Jadi untuk hari ini kita launch dan kami persilahkan nanti untuk bisa mengakses linknya untuk menikmati pameran dan sebelumnya supaya bisa dapat pengalaman yang lebih lebih baik gitu tentang pameran ini, tim Pikat akan memberikan tutorial gitu ya tentang bagaimana mengoptimalkan visitasi atau kunjungan ke pameran ini karena ada banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di pameran virtual ini. Saya kembalikan ke Mbak Dewi sebagai MC. Baik, terima kasih banyak Ibu Yesi atas sambutannya dan juga pengantarnya yang sekaligus juga sudah menjelaskan secara mendalam tentang kegiatan launching yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Jadi sebagai agenda terakhir, mungkin ini agenda yang justru sangat penting ya karena di akhir kegiatan ini saya akan memberikan tutorial penggunaan atau bagaimana caranya para hadirin untuk bisa berkunjung ke dalam pameran virtual Photo Voice Food Investigator Game, di mana tutorial ini akan membantu Bapak Ibu semua untuk bisa lebih memahami seluruh fitur dan juga apa saja yang ada di dalam pameran. Mungkin beberapa Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sudah mengunjunginya, sudah pernah mengunjunginya. Izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Jadi tutorial ini akan saya sampaikan dengan menggunakan 2 versi device yang mungkin Bapak Ibu paling sering gunakan, yaitu menggunakan laptop atau komputer atau menggunakan handphone. Dan tutorial pertama ini akan saya sampaikan jika para hadirin mengakses menggunakan laptop atau komputer. Saya share screen sebentar. Baik, Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Terima kasih konfirmasinya. Jadi saat ini saya sedang mengakses exhibition melalui browser yang ada pada laptop atau komputer yang saya gunakan. Bapak Ibu bisa mengunjungi linknya juga sambil mendengarkan tutorial ini. Tutorial juga sudah kami sebarkan bersama dengan undangan. Di sana juga sudah lengkap berisi bagaimana cara mengaksesnya melalui handphone maupun melalui laptop atau komputer. Jadi pada tampilan website awal, ketika Bapak Ibu mengetikkan pikatexhibition.com, ini adalah tampilannya yang akan muncul. Jadi selain terdapat menu pada pameran ini, pada website ini, selain menu untuk mengunjungi pameran, di website ini juga kami isikan beberapa informasi mengenai Food Investigator Game, kemudian juga seluruh partner yang sudah berkontribusi untuk program Food Investigator Game ini, dan juga informasi mengenai metode Photo Voice yang kami gunakan sebagai rangkaian dari evaluasi kegiatan di Food Investigator Game ini. Ya, terdapat juga bagian untuk menonton video Most Significant Change atau MSC video yang sudah kami produksi. Nah, ini tampilan akhir dari website. Mungkin kita bisa kembali ke layar atas untuk mengunjungi pameran. Jadi untuk dapat mengunjungi pameran, Bapak Ibu bisa mengklik pada tombol kunjungi pameran yang berada pada halaman tengah ini, atau pada tombol yang berada pada pojok kanan atas. Dan ketika diklik, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan pada halaman buku tamu. Nah, pada halaman ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan diminta untuk mengisi data dirinya, jadi email, kemudian nama, instansinya, dan juga asal kabupaten atau kota tempat Bapak Ibu berada. Dan setelah bisa lengkap diisi, Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa klik masuk ke exhibition.
Saya akan isi data diri saya. Nah, mohon untuk bagian akhir ini diisi kota atau kabupaten. Jadi bisa diisi Surabaya, Jember, jangan diisi dengan provinsi ya, Jawa Timur atau DKI Jakarta. Mohon diperjelas jadi Jakarta Selatan atau Jakarta Timur dan seterusnya. Kita klik masuk ke exhibition dan akan diminta untuk menunggu loading pameran online exhibition Food Investigator Guide. Nah, selanjutnya setelah sudah berhasil masuk, tampilan pada layar akan seperti ini. Jadi akan terdapat ucapan selamat datang, kemudian juga pada sebelah kiri terdapat menu untuk bisa menampilkan dalam layar penuh ya, switch full screen. Kemudian juga ada fitur untuk menyalakan audio di sebelah kanan. Izin saya ulangi share screen-nya karena tadi saya belum share sound. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendengarkan. Oke, ketika saya klik audio on, audionya akan hidup. Apakah terdengar Bapak Ibu musik yang berada dalam exhibition ini? Terdengar. Baik, jika Bapak Ibu ingin mengunjunginya sambil mendengarkan musiknya, Bapak Ibu bisa mengklik pada area di sebelah kanan ini. Namun agar lebih jelas, mungkin saya matikan supaya suara saya tidak menumpuk dengan musiknya. Jadi kalau kita klik yang switch full screen, mungkin ini terlihat hilang bagian bawah ataupun bagian atas dari apa yang sedang dibuka saat itu. Nah, kalau saya kembali exit full screen, maka yang terlihat tab bagian bawah dari layar saya. Untuk bisa masuk ke pameran, saya klik masuk ke pameran, kemudian pada saat klik masuk ke pameran, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian akan mendapatkan tutorial singkat mengenai fitur apa saja yang ada pada ruangan lobby exhibition. Jadi ini kita namai ruangan lobby exhibition, di mana saat kita berada di lobby exhibition ya Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian untuk dapat mengunjungi pameran, ruangan pameran. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik pada pintu yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi pintu kiri itu adalah untuk masuk ke ruang pameran Jabode, untuk wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok, dan pintu yang ada di sebelah kanan itu untuk masuk ke ruang pameran area Jatim, Jawa Timur. Untuk melanjutkan ke tutorial selanjutnya, silahkan untuk klik selanjutnya, kemudian juga dijelaskan bahwa terdapat 2 layar TV pada lobi di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan sesuai arah panah biru. Yang ada bisa digunakan untuk menonton 6 video MSC ya, video cerita perubahan dari remaja terpilih yang ceritanya sudah dipilih langsung oleh para panelis yang itu para stakeholder dari setiap kota atau kabupaten intervensi yang sudah selesai kami produksi. Kemudian untuk melanjutkan tutorial saya klik lagi. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa ada 2 banner yang terdapat yang bisa menjelaskan mengenai informasi exhibition. Jadi untuk melihat lebih jelas apa exhibition yang ada pada pintu di sebelah kiri dan pintu sebelah kanan bisa dengan mengklik pada banner. Oke, setelah saya mengklik selanjutnya, ini adalah tampilan lobby dari exhibition ini. Setelah itu akan muncul beberapa tombol baru. Jadi di sebelah pojok kiri atas itu adalah tombol audio. Yang ketika saya klik itu kembali Bapak Ibu bisa mendengarkan audio yang ada pada exhibition ini. Dan jika tidak ingin mendengarkan musiknya bisa diklik lagi di bagian yang sama. Kemudian di pojok sebelah kanan atas ada tombol menu yang apabila kita klik akan terdapat beberapa fitur. Jadi yang pertama ada fitur reset posisi, ini adalah fitur untuk kembali ke posisi kita yang semula. Kemudian juga ada fitur full screen yang seperti saya sudah jelaskan tadi apabila ingin menampilkan dengan layar penuh. Kemudian ada fitur list pengguna yang apabila diklik saya bisa melihat teman-teman yang sedang berada di exhibition ini. Terima kasih banyak yang sudah mencobanya secara live ya. Oke, dan kembali ke fitur menu itu ada
fitur support, di mana apabila Bapak Ibu atau teman-teman sekalian memerlukan bantuan untuk bisa mengakses exhibition atau mengalami kendala saat mengakses exhibition, itu bisa diarahkan untuk mengontak tim teknis kami. Dan juga terakhir ada fitur menu logout untuk dapat keluar dari pameran. Nah, Bapak Ibu, kami dan juga teman-teman sekalian ya, kami juga menyediakan panah di sebelah kiri dan juga panah ke kanan untuk memudahkan Bapak Ibu dan teman-teman dalam melakukan navigasi berputar ke kiri dan ke kanan. Di mana akses untuk melakukan navigasi ini juga bisa dengan cara menggeser ke kiri maupun ke kanan pada layar HP kalau memang mengaksesnya menggunakan HP, atau bisa menggunakan keyboard, jadi ya keyboard Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ingin berkunjung dengan mudah begitu ya, kami sudah siapkan pada layar, tinggal diklik saja mau berhadap ke kiri atau menghadap ke kanan. Mungkin kalau kita bisa coba satu-satu, ketika saya klik kepada banner, itu kita akan diarahkan lebih dekat dengan banner. Kemudian jika saya ingin menonton video MSC-nya mungkin ya, kita coba untuk klik salah satu layar TV, kedua-duanya bisa berfungsi untuk menonton video. Kita klik sekali lagi pada layar dan akan Inilah play kisah video perubahanku MSC. bersama sebuah aplikasi game. Dan di sini ada 6 video Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengan mudah memilih videonya, video selanjutnya, atau video sebelumnya. Untuk memilih video terdapat bagian pada pojok kanan bawah untuk memilih video, mau video selanjutnya atau video sebelumnya. Dan untuk memutar video juga bisa menggunakan area pada sebelah kanan atas di bagian putar video. Oke. Nah, jika ingin kembali, kita bisa mengklik close atau tanda silang pada pojok kanan atas untuk bisa melanjutkan ke fitur sebelumnya. Nah, jika Bapak Ibu tidak atau merasa enggan ya, atau teman-teman merasa enggan juga untuk berjalan-jalan seperti itu, untuk bisa seperti saya ini berputar-berputar, mungkin merasa seperti kesulitan gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur reset posisi pada menu sehingga saya bisa kembali ke tampilan awal pada saat saya baru masuk pertama kali ke lobby exhibition ini. Ya. Selanjutnya mungkin kita bisa coba masuk ke dalam ruang pameran. Di sini saya mau coba masuk ke ruang pameran Jabode. Misalnya saya klik pintu yang di sebelah kiri. Kembali kita akan diarahkan ke halaman loading, jadi sebelum masuk ke ruang pameran. Ya, oke. Setelah kita sudah berhasil masuk, kita bisa melihat tutorial singkat dari tombol-tombol yang ada pada ruang pameran. Jadi dijelaskan bahwa akan ada tombol menu untuk melihat seluruh list foto pada exhibition, kemudian juga mengaktifkan mode full screen, kembali ke lobby, reset posisi, dan seterusnya. Kemudian juga ketika kita klik next, akan dijelaskan bahwa terdapat fitur atau menu sound switch, ini digunakan untuk melakukan on-off sound pada ruangan exhibition, ya, untuk menyalakan atau mematikan suara pada ruang pameran. Kemudian klik next lagi, dijelaskan bahwa ada minimap di sebelah kiri atau pojok kiri bawah, ini digunakan untuk melihat denah dari ruangan pameran dan juga bisa digunakan untuk melihat lokasi di mana teman-teman berada saat ini. Kemudian kami tetap menyediakan tanda panah yang ada di layar untuk bisa bergerak maju, mundur, ataupun berputar ke kiri dan ke kanan untuk lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menavigasi di dalam pameran ini. Nah, apabila Bapak Ibu seperti saya saat ini menggunakan komputer dan ada mouse ya, pakai mouse, jadi Bapak Ibu bisa berjalan maju mundur menggunakan bagian tengah pada mouse atau kita sebut sebagai trackpad ya di tengah-tengah mouse untuk bisa bergerak maju dan mundur. Atau apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan trackpad, Bapak Ibu bisa melakukan swipe atau menahan dengan 2 jari pada trackpad yang ada di laptop untuk bisa berjalan maju dan mundur.
Dan untuk bisa memudahkan kembali, kami juga mengisikan fitur pada arrow key ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan keyboard untuk bisa bergerak maju mundur dan juga berputar ke kiri maupun ke kanan. Nah, yang kemudian selanjutnya berada pada sebelah kanan dari ruang pameran. Ini selalu ada bagian di sebelah kanan pameran ya. Itu ruangan atau section yang kami sebut sebagai section education center. Jadi terdapat 3 buah banner. Terdapat 3 buah banner yang masing-masing berfungsi untuk mendownload buklet foto voice untuk masing-masing daerah. Ini berada pada banner di pojok paling kiri. Jadi buklet ini berisi hasil lengkap dari seluruh karya foto dan juga caption yang sudah disusun oleh remaja peserta. Kemudian di banner tengah ini adalah banner yang difungsikan untuk mengundang lebih banyak orang untuk bisa mengunjungi pameran ini, di mana para hadirin bisa mengundang atau menyebarluaskan pameran ini melalui berbagai platform yang terinstall pada masing-masing device milik Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang jejaring yang dimiliki melalui WhatsApp jika memang terinstall WhatsApp di HP, kemudian bisa melalui sosial media ya, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian banner yang terakhir, banner ketiga, banner paling pojok kanan adalah untuk membuat Twibbon, jadi untuk menunjukkan dukungan terhadap pameran, sekaligus juga program Food Investigator Game sendiri secara keseluruhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa membuat foto profil menggunakan template yang sudah kami sediakan di Twibbonize, sekaligus dapat menyebarluaskannya pada media sosial milik Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Nah, setelah kita klik next, kita akan sudah bisa untuk melanjutkan masuk lebih dalam ke ruang exhibition. Dan ini sekali lagi bisa Bapak Ibu menggunakan panah pada layar maupun dengan melakukan geser atas atau bawah, kiri ke kanan pada layar HP masing-masing jika memang menggunakan HP. Nah, kalau saya sendiri untuk bisa memudahkan untuk bergerak, kemudian mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam mengunjungi atau mengakses pameran ini, saya menggunakan laptop atau komputer dan menggunakan panah yang ada pada layar ini. Jadi saya coba untuk berjalan. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung mengklik foto atau mengklik direction di mana Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya ingin maju ke depan seperti ini, saya bisa mengklik pada lantai atau arah yang mana saya inginkan untuk maju. Dan untuk berputar, saya juga bisa menggunakan menekan bagian kiri pada mouse saya atau pada trackpad yang Bapak Ibu miliki di laptop untuk bisa menentukan arah kemana saya menghadap. Pada saat memasuki pameran, berjalan ke tengah ya, pada saat kita menjalan ke tengah, akan muncul kembali tutorial yang menegaskan bahwa untuk bisa melihat foto, kita hanya dengan mengklik pada foto frame yang sudah tersedia pada setiap tembok pameran. Nah, akan muncul tutorial lagi ketika kita klik next. Ya, coba saya klik di bagian foto ini. Pada saat saya klik, akan muncul lagi tutorial bahwa untuk bisa melihat detail caption pada foto, silakan Bapak Ibu untuk mengklik pada bagian atau logo I, ini adalah logo information, dan pada saat Bapak Ibu klik logo information ini akan muncul tutorial lagi atau himbauan, jadi untuk bisa mendengarkan suara para remaja pemilik foto yang sedang membacakan captionnya yang sudah mereka susun ya untuk menggambarkan pesan yang ingin disampaikan dalam foto, silakan untuk mengklik pada tombol play ini. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Fotonya berada di sebelah kiri, kemudian captionnya berada di sebelah kanan, di mana captionnya sendiri sudah kami sediakan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya untuk dapat melihat foto lebih besar atau mengecilkannya, jadi melakukan zoom in maupun zoom out, Bapak Ibu bisa melihat pada bagian pojok kiri bawah, di sini ada garis
yang jika kita tarik ke kanan, dia akan melakukan zoom in pada foto untuk melihat foto lebih jelas. Foto juga bisa kita geser apabila tampilannya sudah sesuai dengan yang ingin, bisa kita geser ke atas maupun ke bawah ya untuk bisa melihat lebih detail fotonya. Dan kemudian apabila kita klik play, You are what you eat. Aku adalah calon pemimpin di masa mendatang. Namun, bagaimana aku dapat berpikir jika nutrisiku tidak terpenuhi dengan baik? Bahkan hanya snack inilah yang disediakan di kantin sekolahku. akan terdengar suara remaja sedang membacakan caption dari foto yang mereka sudah ambil. Dan caption ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu, dibuat sendiri oleh para remaja untuk menggambarkan apa yang sebenarnya mereka harapkan dari lingkungan pangan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, terdapat juga fitur untuk meninggalkan komentar di setiap foto yang ada pada exhibition ini. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin meninggalkan komentar bisa mengisi komentar dengan mengklik pada bagian tambahkan komentarmu di sini. Saya coba untuk mengisi komen. Kalau menggunakan laptop atau komputer, Bapak Ibu simple bisa klik enter, kemudian itu bisa langsung terposting komentarnya. Tapi apabila Bapak Ibu menggunakan HP, Bapak Ibu bisa mengklik pada arah lambang panah ke kanan ini untuk bisa mengirimkan komentar. Nah, untuk bisa menutup tampilan detail dari foto, silahkan untuk mengklik tanda silang yang ada pada pojok kanan atas. Nah, apabila Bapak Ibu atau teman-teman sekalian enggan ya untuk berjalan-jalan, maju mundur ke kiri dan ke kanan, kok rasanya mungkin kesulitan untuk menggunakan navigasi yang tersedia, kita bisa memanfaatkan fitur atau menu yang berada pada pojok kanan bawah. Ada bagian selanjutnya dan sebelumnya di sini untuk melihat foto satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, apabila kita klik, selanjutnya sistem akan secara otomatis membantu teman-teman sekalian untuk melihat foto satu persatu sesuai dengan urutan yang ada di dalam exhibition ini. Ya, jadi prosesnya akan sama untuk setiap foto. Silahkan untuk diklik bagian information ini untuk melihat lebih detail. Kemudian akan muncul foto beserta juga dengan captionnya. Dan ini masih bisa di zoom in ataupun zoom out untuk bisa melihat lebih detail tampilan fotonya. Kita juga bisa mendengarkan. Ini satu-satunya kantin di sekolah kami yang menjual snack kemasan. Mau tidak mau kami harus belanja di sini. Captionnya. Inilah contoh terbatas. Dan juga bisa meninggalkan komentar apabila Bapak Ibu memiliki pesan-kesan terhadap foto. Ya, bisa ditinggalkan komentarnya di setiap foto yang ada pada exhibition ini. Ya, selalu untuk menutup atau kembali bisa melihat foto lainnya, menutup tampilan fokus, silahkan klik close pada pojok kanan atas. Ya, selain itu, Bapak Ibu juga bisa melihat seluruh foto yang ditampilkan pada ruangan pameran ini menggunakan fitur menu yang berada pada pojok kanan atas. Jadi ketika diklik akan muncul beberapa menu, ya, ada list foto di sini. Jadi Bapak Ibu ketika mengklik ini akan bisa melihat foto-foto yang terdapat pada ruang pameran ini ya. Jadi semua foto akan ada listnya. Misalnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingin melihat foto salah satu foto, begitu Bapak Ibu tinggal klik saja. Contohnya misalnya saya ingin melihat foto ini, saya klik kemudian sistem akan langsung mengarahkan kepada foto yang diinginkan. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu untuk apa ya istilahnya kayak pakai navigasi yang ke kiri ke kanan, mungkin tidak ingin terlalu ribet gitu ya, menggerakkan ke arah kiri dan ke kanan, bisa menggunakan tinggal klik-klik saja di menu-menu yang sudah kami sediakan. Dan ini sama juga untuk melihat captionnya, klik bagian logo I atau information, kemudian akan muncul captionnya lengkap dengan audionya. Membentuk masa depan lebih sehat. Nah,
Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin saya jelaskan juga bahwa di dalam exhibition ini kami tetap istilahnya menyiapkan lah ya layar TV untuk kembali menonton video MSC apabila memang tidak sempat atau terlewat tadi di bagian lobi. Terdapat 2 layar pada area belakang pameran ya, 2 layar TV yang bisa digunakan untuk memplay video MSC. Nah, apabila kita sudah berada di tengah seperti ini, kemudian teman-teman enggan ya untuk jalan-jalan, menggerakkan kursornya, mungkin enggan, agak ribet, mungkin ya bisa dengan memilih lagi pada kolom menu di pojok kanan atas. Di sana Bapak Ibu bisa melakukan reset posisi jika memang masih ingin di dalam ruang pameran, jadi masih ingin berkeliling mungkin di dalam ruang pameran, tapi karena belum semua foto bisa dilihat atau selesai dilihat, bisa kembali ke reset posisi untuk kembali ke pintu awal tadi pada saat baru pertama kali masuk ke dalam pameran. Tapi kalau memang sudah selesai berkunjung, mungkin Bapak Ibu bisa memilih menu pergi ke lobi untuk kembali ke area lobi tadi sebelum masuk ke dalam pintu exhibition atau ruang pamerannya. Tapi bagi teman-teman yang suka gitu ya menggunakan kursor atau sudah bisa istilahnya gampang menavigasi, tinggal slide-slide saja, mungkin bisa langsung mengklik pada pintu lobi untuk kembali ke area lobi itu sendiri. Klik OK. Dan kita kembali di lobi. Nah, itu dia tadi ketika Bapak Ibu sekalian mengakses pameran ini menggunakan komputer ya atau menggunakan laptop, di mana ini kami sarankan untuk bisa melihat lebih jelas pameran-pameran atau foto-foto yang berada di dalam setiap ruang pameran dan juga melihat lebih baik ya karena tampilannya otomatis akan lebih besar kalau misalnya menggunakan komputer atau menggunakan laptop. Namun apabila Bapak Ibu memang berkendala atau teman-teman sekalian berkendala untuk mengaksesnya lewat laptop, tutorial ini juga bisa dikunjungi menggunakan HP atau smartphone. Jadi sebenarnya kalau untuk tampilannya sendiri di handphone itu secara umum akan sama, seluruh tahapannya sama seperti akses saat menggunakan laptop atau komputer. Jadi satu-satunya pembeda antara laptop dan juga HP hanyalah pada saat cara untuk menavigasi. Artinya pilihan untuk bisa bergerak maju, mundur, ke kiri maupun ke kanan. Kalau mengakses lewat laptop atau komputer tadi, teman-teman atau hadirin sekalian bisa menggunakan mouse, trackpad-nya juga bisa yang ada di laptop, atau juga bisa pakai keyboard, tapi kalau misalnya pakai HP itu diakses dengan menggeser pada layar ke arah kiri ke kanan maupun ke depan dan ke belakang. Kami juga sediakan ya tadi arah panah pada layar untuk lebih memudahkan lagi Bapak Ibu untuk bisa mengunjungi pameran ini, membantu navigasinya. Mungkin sedikit saya perlihatkan tampilannya ketika saya mengaksesnya lewat handphone. Izin saya matikan sebentar. Baik, jadi saya coba untuk mengaksesnya lewat handphone saya. Bapak Ibu bisa sambil mencoba untuk mengakses di mana kami sudah mengirimkan link exhibition-nya ya, link pamerannya, bisa dicoba sendiri. Ini saya coba untuk menampilkan ketika saya mengaksesnya lewat handphone. Oke, sudah. Apakah terlihat ya Bapak Ibu di layar?
terlihat, Bu. Baik, terima kasih konfirmasinya. Di sini saya coba mengaksesnya lewat handphone ya. Jadi pertama-tama yang saya lakukan adalah mengakses browser saya. Bapak Ibu mungkin menggunakan Chrome, Edge, ataupun browser lainnya. Kalau saya pakai Safari karena device saya Apple. Jadi saya ketikkan dulu exhibition-nya, link exhibition-nya, alamat exhibition-nya. Ya, ticketexhibition.com. Kemudian akan muncul tampilan ini. Seperti biasa kita diarahkan di website ya, di websitenya. Tampilan website akan mengikuti device Bapak Ibu sekalian. Jadi ukurannya sudah disesuaikan. Isinya sama, all partners, kemudian juga mengenai apa itu foto voice, rangkaian kegiatannya seperti apa, kemudian beberapa hasilnya, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman bisa juga menonton video-video yang sudah ada ya untuk cerita perubahan. Nah, seperti biasa untuk mengunjungi pameran, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur di bawah, malas untuk scroll naik ke atas, kita bisa mengakses pameran dengan tombol yang ada pada pojok kanan atas. Yang ada lambang hijaunya itu adalah tombol untuk masuk ke dalam pameran. Nah, tahapannya sama ya Bapak Ibu, juga diminta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Kemudian isi data dirinya, nama, kemudian instansinya, dan di kota kabupaten tempat berada untuk masuk exhibition. Nah, apabila muncul notifikasi Pikat Exhibition will play audio, silahkan diklik OK. Tapi jika memang tidak muncul di HP Bapak Ibu sekalian, tidak masalah. Jadi suaranya memang masih bisa tetap didengar ya. Jadi untuk bisa play audionya seperti biasa tinggal diklik di bagian audio on atau off. Di sini saya coba klik on dan sudah terdengar ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa seperti biasa masuk ke dalam pameran. Pada saat masuk ke dalam pameran ini, kita akan melalui tutorial-tutorial yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Jadi, untuk masuk ke ruang exhibition, silahkan diklik pintu sebelah kiri maupun kanan. Kemudian untuk bisa menonton video MSC, silahkan dengan mengklik layar pada TV. Atau untuk melihat informasi exhibition, bisa dengan klik banner. Di sini untuk bisa melakukan geser ke kiri dan ke kanan ini, saya sedang menggeser ke kiri, ke arah kiri dan ke kanan sesuai dengan tujuannya ya pada layar HP saya. Jadi ini seperti saat kita menggunakan HP biasanya. Tapi kalau misalnya juga masih kesulitan, silahkan untuk menggunakan layar atau arah panah pada layar. Coba saya kunjungi dengan HP ini, saya kunjungi ruang pameran di area Jatim, saya klik pintu sebelah kanan, kembali kita diarahkan ke halaman loading, dan juga muncul notifikasi ya, Pikat Exhibition will play audio, saya akan klik OK, kemudian juga muncul tutorialnya seperti biasa, ada menu, kemudian bisa menyalakan ataupun mematikan audio, kemudian juga minimap, dan ada tanda panah yang ada di layar. Nah, tutorialnya untuk HP tidak seperti di tampilan komputer tadi, jadi lebih simpel dan lebih sederhana ya ketika mengaksesnya lewat HP, walaupun ya mungkin tampilannya akan kecil, fotonya terlihat, karena ya seukuran dengan HP dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, untuk bisa bergerak maju mundur, silahkan geser ke atas dan ke bawah, kemudian bisa swipe kiri dan ke kanan, ya, geser kiri dan ke kanan untuk bisa memutar atau memilih hadapan, mau berhadap ke kiri ataupun menghadap ke kanan. Dijelaskan juga ada 3 banner atau section Education Center tadi ya, Bapak Ibu.
Nah, mungkin saya ingin berjalan-jalan ke dalam, ya, melihat sambil saya nyalakan musiknya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengunjungi exhibition ini, untuk bisa memaksimalkan pengalamannya ya, mengunjungi exhibition, bisa sambil menghidupkan audionya. Ya, jadi prosesnya sama seperti waktu yang tadi saya jelaskan menggunakan laptop atau komputer. Melihat detail, silakan untuk mengklik bagian information atau logo ini pada layar, dan tetap akan muncul jelas full di bagian atas dan captionnya di bagian bawah. Kita masih bisa di zoom out yang ada di laptop atau komputer. Warung menjadi Dan tempat kami ketika Bapak Ibu berbelanja, play, tetapi jajanan dicampur dengan kebutuhan rumah tangga lainnya. audionya Lalu, akan terdengar bagaimana para kami remaja dapat sedang memilih jajanan yang lebih membacakan sehat caption dengan milik penataan mereka. seperti ini? Warung menjadi Nah, itu dia. Demikian tutorialnya Bapak Ibu. Mungkin sekarang Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk mengklik setiap banner yang ada ya, untuk bisa mendownload bookletnya atau share exhibition kita ini melalui media sosial ya, WhatsApp ataupun media sosial lainnya, ataupun membuat profil picture di Twibonize menggunakan banner yang sudah ada atau fitur yang sudah ada di dalam pameran ini. Demikian tutorial untuk cara mengakses pameran online exhibition Food Investigator Game ini. Apakah dari penjelasan yang sudah saya paparkan masih terdapat hal yang sulit dipahami atau ada kendala mungkin pada saat mencoba mengunjungi pameran ini? Saya berhenti share screen dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa sembari mencoba ya mengakses exhibition-nya. Saya lihat tadi sudah ada beberapa orang yang masih berada ya di exhibition ini. Saya lihat apakah sudah bisa mengakses semua ruangan dan semua fitur yang ada dalam exhibition. Atau mungkin sudah ada yang mencoba, kemudian ingin menyampaikan pengalamannya waktu mengunjungi exhibition. Saya persilahkan. Siapa mungkin adik-adik remaja yang sudah coba mengakses, bagaimana sedikit testimoninya untuk kami mungkin dari pameran yang sudah dilakukan. Ada yang mau? Terima kasih Rana, saya baca komennya di kolom chat Zoom ya. Mohon juga kami meminta bantuan dari para hadirin sekalian, teman-teman remaja, Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian teman-teman stakeholder di dinas-dinas terkait ya. Kami mohon juga bantuannya untuk bisa menyebarluaskan kegiatan pameran Foto Voice online ini kepada jejaringnya masing-masing. Jadi silahkan untuk mengajak kenalan-kenalannya, teman-teman lainnya ya, untuk mencoba mengunjungi pameran Foto Voice online ini. Baik, terima kasih Hani dari SMK Wahid Hashim Surabaya ya, sudah mencoba berkunjung di pameran. Terima kasih banyak. Mohon bantuannya untuk mengajak kawan-kawan remaja lainnya, terutama untuk bisa mengakses pameran ini. Apakah dari para hadirin sekalian ada
Kendala mungkin atau kesulitan saat mengakses atau sudah cukup jelas? Oke. Terima kasih, terima kasih. Ada kendala ya, Ajeng. Akses pakai handphone ketika putar video MSC layarnya hitam. Kira-kira kenapa, Kak? Apakah kendala sinyal? Oke, mungkin nanti saya ini pribadi ya, Ajeng ya. Saya WA pribadi nanti kalau mungkin saya perlu tahu dulu device-nya Ajeng apa. Biasanya sih kita sudah try on juga ya pameran foto voice ini di berbagai device dan itu berfungsi semuanya sih untuk fiturnya. Tapi nanti kalau misalnya setelah dicoba lagi masih belum bisa, Ajeng mungkin nanti saya atau masih bisa kontak saya ya kalau memang masih terkendala. Ya, jadi ada kendalanya waktu kita jalan sih Kak agak nge-lag dikit. Ya biasanya terkait dengan sinyal ya para hadirin sekalian karena kita pahami kan ini menggunakan online ya. Jadi dia berjalan secara online jadi sangat butuh sinyal yang baik untuk bisa mengakses layanannya. Tapi kami sudah usahakan untuk bisa mengcover seluruh device yang mungkin digunakan hingga saat ini dan juga terkait sinyal ini mungkin bisa menggunakan WiFi juga. Oke, keren banget Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman testimoninya. Baik, mungkin dari teman-teman Pikat sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari Ibu Yesi mungkin terkait dengan tutorial ini, apakah kira-kira sudah semua ya saya sampaikan seluruh fiturnya sudah? Sudah jelas, Bu. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ataupun nanti jika ada kendala pada saat mengakses, bisa menghubungi tim lapangan kami yang sudah mengundang para hadirin sekalian, ataupun bisa mengontak saya. Kontak saya ada di surat undangan yang sudah disebarkan oleh tim lapangan kami. Apabila memang menemui kendala. Besar harapan kami ini bisa disebarluaskan ke jejaring Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian agar nanti kunjungannya lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak lagi juga orang yang kemudian mendengar suara teman-teman remaja, kemudian juga bisa melihat foto-foto atau point of view-nya dari remaja-remaja kita yang sudah mengumpulkan fotonya di dalam pameran ini. Oke, kami juga ya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa selain mengunjungi exhibition ini, mengisi exit survey pengalaman mengunjungi pameran virtual ini untuk kemudian bisa mendapatkan kompensasi pengganti pulsa selama mengikuti kegiatan ini. Link exit survey-nya sudah dikirimkan di kolom chat, bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat sekalian. Jadi kami mohon untuk diisi dulu link exit survei-nya dan pastikan survei ini hanya boleh diisi apabila para hadirin undangan hari ini sudah mengunjungi pameran agar kami bisa mendapatkan review yang sebenar-benarnya ya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Di kolom chat sudah kami isikan exit survei-nya, mengisi survei, dan juga kami ingatkan kembali bahwa akses virtual exhibition Photo Voice Pikat ini bisa diakses hingga 1 bulan ke depan di link yang sama, yaitu pikatexhibition.com.
Baik, Bapak Ibu sekalian, karena seluruh agenda kegiatan sudah kita lakukan, diakhiri dengan tutorial tadi, saya harap pameran ini bisa berjalan selama 1 bulan dengan baik ya, dan juga dengan kunjungan yang cukup baik juga. Saya mohonkan bantuannya dari rekan-rekan sekalian untuk menyebarluaskan link ini kepada siapapun, keluarga di rumah boleh, teman-teman di sekolah, di kampus mungkin bagi yang sudah kuliah, silahkan disebarluaskan. Akhir kata, saya mewakili tim Pusat Inovasi Kesehatan Bali, IKAT Bali, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Dan untuk mungkin rekan-rekan yang sudah lebih dulu live ya tadi, nanti link survei maupun link exhibition ini akan kami sebarkan melalui tim lapangan kami. Itu saja mungkin dari saya. Dari teman-teman pikat yang lain, ada yang mau ditambahkan? Enggak, Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jika memang sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, di sini di Bali sudah menunjukkan setengah 12 siang ya. Kalau di waktu Indonesia Barat masih setengah 11. Kalau memang tidak ada yang ingin dilanjutkan lagi, kita akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Izin mengakhiri sesi kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Dewi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you Kak Dewi. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah pada. Terima kasih. Pada.